harus tanya ke temannya, diperhatikan grup, kemudian dipantau e-learningnya. Jadi kita pembelajarannya kan kita menggunakan e-learning yang di SMA 2. Jadi di situ ada tugas-tugas yang urut mulai atas sampai bawah ya. Kemudian juga saya sampaikan di grup tugasnya 1, 2, 3 gitu. Nah itu diperhatikan. Jadi kalian harus menyadari bahwa di SMA ini pelajarannya tambah banyak, tambah mendetail, tambah perlu konsentrasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena Indonesia ingin menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang tangguh gitu loh. Jadi tolong disiapkan benar-benar infrastruktur, kemudian terutama catatan, buku, karena materinya itu dari sebelumnya otomatis semakin dalam. Ya, jadi bagaimana solusinya ya harus bertanya ke teman, grup, dipantau terus. Oke, mungkin Mbak Najwa bisa memberikan masukan, memberikan tambahan dari Mbak Intan. Atau ini saya yang sudah merespon ini forum diskusi di IPS 3 yang sudah merespon forum diskusi ada 10 orang. Yang pertama kali Mas Johansyah sudah hadir sih, Mas Johansyah. Ini Mas Johan. Coba Mas Johan monitor. Waduh, nyambung ini. Oke, coba semuanya diperhatikan dulu. Kemarin kan fokus pada materi awal dan bagaimana cara kerja kita ketika kita menggunakan aplikasi e-learning. Nah, sekarang disiapkan yang secara fisik di rumah masing-masing, secara individu kalian yang disiapkan. Untuk informatika dan semua mapel saya kira, itu mesti kan ada buku catatan. Nah, untuk informatika diharapkan, coba lihat di buku siswa itu, yang di-download ya, diharapkan menyiapkan sebuah buku catatan yang berbentuk binder seperti ini, karena nanti kita belajarnya itu terstruktur. Ya, jadi di buku itu lengkap bagaimana kita harus menyiapkan buku, bagaimana kita harus mengerjakan tugas, terus bagaimana kita menyiapkan apa saja untuk melaksanakan tugas, lengkap sekali. Jadi ada 272 halaman. Jadi dibaca. Jadi kalian tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk membantu orang tua cari nafkah, mencari uang untuk makan mungkin, untuk pulsa dan sebagainya. Walaupun mungkin ada yang membantu orang tua untuk seperti itu, berarti sangat hebat sekali. Nah, fokus kalian di usia belajar ini adalah ini, tanggung jawabnya nomor 1 adalah otomatis kalau secara umum ya menjalankan perintah agama masing-masing ya. Berikutnya yang nomor prioritas lagi adalah belajar. Jadi sudah SMA kelas 1 ini sesuatu yang dulu misalnya kurang ditambahkan lagi. Karena apa? Karena materinya itu lebih dalam tanda kutip ya, lebih berat, lebih banyak dan lebih fokus, lebih luas lagi fungsinya supaya kalian lebih pintar, lebih siap dalam menghadapi era sekarang ini. Kalau tadi beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan belum ada yang ini, saya review lah. Jadi kemarin itu kita membicarakan tentang revolusi industri, dari mulai revolusi industri poin 1
2, 3, 4. Nah, sekarang ini kita sudah menuju ke revolusi industri yang kelima. Nah, revolusi industri tersebut apa akibatnya bagi kita? Nah, secara umum yang perlu diperhatikan adalah pergantian pekerjaan dari mesin, dari manusia ke mesin. Jadi kalau dulu pekerjanya, kalau ingin sebuah pabrik gitu ya, ingin memproduksi sesuatu dengan cepat, maka pekerjaannya harus banyak. Kalau sekarang tidak, jadi sudah digantikan oleh mesin. Nah, sekarang ini sudah lebih canggih lagi, yaitu sudah revolusi industri 5.0. Yang terakhir 4.0 sesuai dengan yang ada di video, itu sudah banyak menggantikan manusia. Contohnya mesin-mesin untuk parkir, dulu ada orangnya, sekarang sudah nggak ada. Untuk tol juga begitu, dulu sudah ada orangnya, sekarang sudah tidak ada. Ada beberapa juga sekarang yang mengembangkan mobil berjalan sendiri tanpa ada drivernya, ataupun ada drivernya cuman dia sudah ada artificial intelligence-nya, bisa mengetahui rute. Nah, itu sudah menginjak ke nah sekarang ini kita sudah menginjak ke revolusi industri 5.0, yang mana semuanya terhubung dengan internet. Ada istilah IoT, Internet of Things. Jadi semuanya itu dalam genggaman kita. Contoh misalnya kita mengadministrasi rumah, baik itu lampu, TV, masakan, mesin cuci, bisa dikontrol dengan HP, walaupun kita tidak ada di rumah. Kemudian CCTV, nah, jadi bisa menghidupkan lampu, membuka pagar dan sebagainya lewat satu genggaman. Karena ada namanya Internet of Things. Nah, itu salah satunya kita akan menuju ke situ. Walaupun masih belum banyak, cuman sudah ada. Jadi kalau yang revolusi industri 5.0 itu modelnya seperti itu. Semua serba otomatis, bisa diakses dari mana-mana. Maka dari itu pemerintah menyiapkan pembelajaran, menyiapkan materi agar siap. Terutama di sini adalah informatika. Jadi kita adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan kaya sekali. Maka dari itu orang luar negeri itu sangat berkepentingan dengan Indonesia. Jangan sampai Indonesia itu anak mudanya itu pinter-pinter. Karena apa? Karena kalau pinter, negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Nah, maka dari itu mereka dengan segala cara untuk merubuhkan suatu negara itu apa yang dilakukan? Ya, pemudanya itu dibuat supaya nyantai-nyantai, supaya terbuai dengan hal-hal yang tidak penting. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang utama, perekonomian utama atau sesuatu yang besar itu mereka yang menguasai. Sementara itu tidak, tanpa kita sadari kita hanya sebagai penonton. Kita hanya sebagai orang yang bekerja di informal, sebagai tukang parkir, sebagai pegawai biasa, sebagai tukang sapu misalnya. Sedangkan orang-orang yang kaya-kaya, yang punya kemampuan itu dari luar negeri. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu diatur dari sekarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, ada buku, ada materi, walaupun ini daring, tetap harus lebih semangat. Nah, itu yang materi yang sebelumnya. Untuk materi yang sekarang, jadi kalau kalian tidak melaksanakan yang kemarin, otomatis nanti hari ini akan tertinggal. Terutama tentang download materi atau buku. Di learning itu ada bukunya itu. Buku pegangan siswa untuk informatika.
Nah, sekarang ini kita menginjak ke materi kedua, yaitu tentang berpikir komputasi. Nah, saya akan share slide. Saya ingatkan lagi, pertemuan kita itu nggak lama-lama. Jadi kalau berjalan dengan lancar maksimal 30 menit lah. Jadi tidak terlalu lama. Maka dari itu tolong diperhatikan, disiapkan tadi apa namanya? Bukunya, catatannya, ya, biar berjalan dengan baik. Soalnya kalau sekali tidak mengikuti, nah, bahkan ada yang kelas lain itu baru mencoba untuk login dan tidak tahu nomor induk cara loginnya. Itu kan masih apa ya namanya? Sangat tertinggal berarti. Oke, mohon diperhatikan dan dicatat sesuatu yang nanti dirasa penting ya. Ini saya rangkum untuk materi berpikir komputasional. Jadi, setelah kita mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan, menerapkan algoritma untuk persoalan-persoalan yang disajikan. Algoritma itu apa? Nah, nanti saya jelaskan. Terus bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi apa yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti alur di komputer yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan algoritma yang kita buat. Bagaimana algoritma yang baik, bagaimana menyajikan algoritma yang baik, nah habis ini. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan, tentu kita mempunyai strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Jangan sampai tidak ada strategi. Semua permasalahan. Contoh untuk melaksanakan pembelajaran TIK. Apa yang harus dilaksanakan biar bisa dimengerti? Ada strategi-strateginya kan. Ternyata ada informasi bahwa butuh informasi aplikasi Gmeet. Nah, apa yang disiapkan? Pulsanya mungkin. Kalau nggak ada pulsa, berarti harus ke tempat yang free wifi mungkin. Ya. Berikutnya tugas kemarin ternyata ada beberapa tugas. Apa yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan tugas? Download bukunya. Nah, itu ada strategi yang digunakan agar permasalahan-permasalahan itu tersolusikan dengan baik. Nah ini mind map-nya. Jadi berpikir komputasional itu membutuhkan yang atas adalah algoritma, kemudian yang sampingnya adalah data. Jadi algoritma itu bisa kita laksanakan ketika kita berlatih dan membutuhkan metode-metode agar algoritma tersebut berjalan dengan baik. Ada dengan metode searching, ada sorting. Kemudian agar metode searching dan sorting itu ada 3 nanti bisa berlaksana dengan baik, datanya harus siap. Data mana yang harus di-sorting, data mana yang harus dicari, nah itu disiapkan dulu. Nah itu adalah bagian dari berpikir komputasional. Berikutnya, nah persepsi adalah bagaimana sih penerjemahan atau pelaksanaan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Nah ini contohnya banyak peralatan atau aplikasi di digital yang menggunakan komputer. Komputer itu aplikasi yang dibuat oleh orang, ahli informatika, sehingga komputer tampak seperti mesin yang cerdas. Tapi benarkah komputer itu cerdas? Bagaimana komputer itu melakukan tugas seperti manusia? Nah ini ada pertanyaan seperti ini. Benarkah komputer itu cerdas? Nanti silakan dijawab setelah saya menjelaskan. Nah, berpikir komputasional itu melatih kita seperti seorang ilmuwan informatika. Jadi bukan seperti komputer.
Jadi ilmuwan ya. Jadi pelatih kita sebagai ilmuwan, bukan seperti komputer. Kenapa kok bukan seperti, karena komputer itu barang mati. Dia tidak bisa apapun tanpa interaksi atau perintah dari manusia terutama. Walaupun dikatakan komputer itu canggih, komputer itu luar biasa, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, cuman dia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa kalau tidak diperintahkan oleh manusia dengan kode-kode program yang dibuat oleh ilmuwan. Kemudian kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah problem solving. Problem solving atau penyelesaian masalah. Tidak hanya masalah tersebut terselesaikan, tapi terselesaikannya harus dengan cepat, efisien, dan optimal. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana supaya permasalahan tersebut bisa terselesaikan, walaupun akan ada masalah selesai cuman lama sekali. Nah, dengan berlatih berpikir komputasional, kita diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cepat, efektif, dan efisien, sehingga hasilnya nanti optimal. Nah, ada 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Jadi abstraksi itu maksudnya adalah kita mencari bagian-bagian penting apa yang kita butuhkan untuk membuat solusi dari permasalahan yang ada. Jadi contoh, misalnya kita lagi mau belajar informatika daring. Apa saja yang dibutuhkan? HP, kemudian buku, kemudian modul. Nah, itu adalah bagian-bagian penting diabstraksi, dipilah-pilah. Nah, kemudian ada lagi mungkin username dan password. Kemudian algoritma adalah urutan atau cara-cara yang dilaksanakan untuk pembelajaran informatika hari ini misalnya. Caranya bagaimana? Pertama, HP-nya disiapkan, kemudian ada paket apa enggak. Kalau enggak ada paket, kita mencari ke free wifi. Nah, setelah itu, setelah terkoneksi ke internet, kita login ke portal e-learning. Siap-siap absen di situ, jangan lupa absen ya. Bagaimana untuk absen ya? Harus punya username dan password. Username-nya apa? Tahun ajaran, nomor induk siswa. Password-nya sudah saya sampaikan. Oh ya, password itu sebaiknya diganti supaya nanti kerahasiaannya bisa terjamin. Setelah itu, setelah masuk absen, kita lihat materi-materi sambil menunggu join di Google Meet. Nah, kemudian dekomposisi itu formulasi persoalan demikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Jadi persoalan tadi kan tidak ada yang tidak terselesaikan misalnya. Nah, mana yang tidak terselesaikan? Nah, membutuhkan komponen-komponen yang sulit untuk diselesaikan. Misalnya HP-nya ada, cuman baterainya sedikit. Kemudian mandi misalnya, ternyata airnya tidak ada. Kemudian mau login, lupa username dan passwordnya. Nah, itu persoalan-persoalan itu secara umum kan tujuannya untuk belajar TIK. Nah, itu diselesaikan berurutan nanti. Mana dulu? Apakah mandi dulu? Atau ngecas dulu? Atau yang lain dulu? Atau bisa bersamaan? Oh, ternyata baterainya habis, tapi sinyalnya ada, terus harus mandi juga, harus menyiapkan baju. Nah, bisa juga bersamaan. Jadi habis sambil ngecas, kemudian mandi, kemudian disiapkan bajunya dan sebagainya. Nah, itu adalah jadi kalau persoalan yang besar itu dipecah-pecah persoalannya, kemudian diselesaikan step by step, bisa bersamaan, bisa juga berurutan. Kalau persoalan yang besar itu butuh tim. Kalau tadi kan hanya persoalan untuk diri sendiri ya. Kalau persoalan yang besar itu dibutuh tim. Nah, agar
agar tim tersebut bekerja dengan baik, maka perlu dikelompokkan permasalahan-permasalahan tersebut yang besar, jadi kelompok-kelompok menjadi kecil-kecil, sehingga nanti diselesaikan oleh tim-tim yang lain, sehingga hasilnya bisa cepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu namanya dekomposisi. Berikutnya pola. Nah, pola itu adalah generalisasi setelah mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Jadi kalau kita sudah mengerti pola, maka untuk persoalan yang sejenis itu biasanya tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Jadi contoh misalnya kalau sebuah pabrik ingin membuat kue sebanyak 100 buah. Biasanya kan ada cetakan satu sampai misalnya 1 menit itu 10 kue, dibutuhkan 100. Nah, kalau hanya satu mesin itu hanya dalam waktu 10 menit. Karena setiap menit itu 10 kue. Nah, tapi kalau misalnya digandakan mesinnya, nah itu kan sesuatu yang sama itu, tinggal menggandakan aja mesinnya. 1 menit bisa, kalau misalnya ada 10 mesin, maka 1 menit bisa menghasilkan 100. Itu adalah pola. Jadi ketika kita sudah banyak menyelesaikan masalah, nanti ada ketemu pola. Pola yang sama itu nanti dikelompokkan sehingga nanti ketika ada permasalahan yang dengan pola yang sama bisa dilaksanakan lebih cepat. Oke. Nah, bagaimana cara untuk berpikir komputasional dengan 4 pondasi berpikir tadi bisa terlaksana dengan baik. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu ada metodenya. Salah satunya adalah metode searching, kemudian ada sorting, dan ini untuk datanya. Nah, datanya. Jadi ini adalah untuk membuat algoritma. Jadi dengan metode searching itu adalah mencari dan menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, atau konsep informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Nah, jadi yang dicari apa? Nah, ini datanya. Data itu modelnya bisa tumpukan atau stack dan antrian atau GUI. Nah, terus pencariannya atau bagaimana mengolahnya bisa dengan menggunakan searching dan sorting. Jadi kembali ke atas lagi, berpikir komputasional itu ada 2 komponen utama, yaitu algoritma dan struktur data. Nah, struktur datanya itu disiapkan dulu, ya. Kemudian baru algoritma, cara-caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dengan memahami struktur data dan algoritma, maka penyelesaian masalah dengan metode berpikir komputasional bisa terlaksana dengan baik. Nah, semua ini ada di buku siswa untuk informatika. Nah, kemudian setelah materi yang saya sampaikan, apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya untuk memahami materi ada tugas. Nah, tugasnya itu durasinya 2 minggu, kemudian inti dari tugasnya adalah di buku informatika tentang ini, searching 3 kelompok ya, sorting dan stack dan antrian. Contoh untuk yang searching, silakan diikuti alur-alur yang ada di buku informatika. Bentar, ini yang halaman untuk ini berpikir komputasional. Ini untuk searching halaman 26. Searching halaman 26. Nah, ini. Jadi searching secara umum sudah saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana supaya lebih paham? Nah, ini ada tugas nanti.
Nah, ini. Jadi, ini ada tugas, yaitu, jadi ada kelompok nanti ya. Jadi, silakan bentuk kelompok, boleh 2 atau 3. Nah, nanti silakan diikuti ini, diikuti cara-caranya. Kalian menuliskan sesuatu, misalnya, Andi sama Binti menuliskan sesuatu. Nah, temannya disuruh nebak. Menulis sesuatu maksudnya menulis angka. Angka berapa yang dituliskan? Nah, dan kemudian boleh bertanya untuk mempersempit apa namanya, pencarian, itu boleh menebak, boleh bertanya. Nah, dari situ berapa kali tebakan tersebut tepat? Nah, ini ditulis di sini. 10 kali kah, 5 kali kah? Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang sorting juga begitu. Sorting itu ada beberapa apa namanya? Model, ada insertion sort, kemudian berikutnya ada ini ada bubble sort, nggak ada ya ini. Nah, ada selection sort. Kemudian yang kedua tadi satu. Nah, ini contoh-contoh untuk pengurutan. Nah, pengurutan. Nanti silakan buat pertanyaan dan jawabannya. Nah, ini. Berikutnya adalah tumpukan atau stack dan antrian Hui. Nah, ini kan ada beberapa metode ini. Nah, silakan nanti menyampaikan persoalan dan jawabannya. Persoalan dan jawaban. Misalnya untuk buat, nah ini, contohnya lembar kerja siswanya ya. Pilih yang mana. Nah, jadi intinya adalah silakan dibaca bukunya tentang materi berpikir komputasional. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan lembar kerjanya? Nah, caranya tadi adalah kita membutuhkan buku kerja. Buku kerjanya bentuknya bagaimana? Bentuknya pakai buku binder itu. Terus mengumpulkannya bagaimana? Mengumpulkannya nanti bisa difoto, kemudian diupload. Jadi nanti ada penugasan yang seperti pengumpulan foto itu loh, foto pribadi. Ya, pengumpulan foto pribadi itu kan filenya sudah ada, terus kita upload. Nah, nanti file yang diupload adalah foto dari buku. Jadi misalnya untuk tugas searching, sorting, dan tumpukan dan antrian itu membutuhkan 3 lembar, maka kita foto 3 lembar tersebut. Setelah difoto, disimpan, diupload. Jadi gitu caranya. Oke, sudah 11.42 ya. Tadi kita mulai 11 lebih 10. Lewat 2 menit untuk apa namanya? Targetnya 30 menit. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Barangkali. Minimal semuanya harus disiapkan bukunya, harus membaca dulu. Jadi kalau kurang paham nanti bisa dibaca, kemudian tanya di grup. Ya, baca, tanya di grup. Jangan lupa berkolaborasi. Berkolaborasi, tanya temannya. Ketika ada sesuatu yang tidak paham, tanya temannya dulu. Boleh juga langsung teman saya, tanya ke saya boleh. Pertanyaan barangkali? Untuk saya yang tanya di sini. Terutama untuk persiapan. Jadi persiapan itu harus dilaksanakan.
Jadi untuk mencatat poin-poin yang penting itu perlu ya, agar kita ketika melaksanakan sesuatu ada guide-nya, ada guide-nya. Oke, saya akan bertanya ke Mbak Adela, Mbak Adela Martita, monitor. Halo, Mbak Adela, Mbak Intan, Mbak Intan. Mbak, ini Mas Hanif, nggak ada suaranya ya. Halo, monitor, monitor. Ada yang monitor ini? 20 siswa. Mbak Hanif, Intan, Febriani. Hello, Ruseri. Nah ini. Halo, halo. Halo Pak. Oke, Mas Rafael. Sip, Mas Rafael. Coba Iya Pak. untuk hari ini, tadi apa yang saya sampaikan hari ini? Materi apa? Tentang apa tadi? Tentang apa buku? Judulnya aja. Judulnya apa? Judulnya aja lah. Babnya lah. Bab apa hari ini? Apa tadi ya Pak ya? Kurang fokus ini aduh. Apa Iya, ya? jadi harus fokus. Mungkin suaranya kurang jelas atau bagaimana? Itu Pak, apa namanya? Soalnya lagi apa ini? Lagi multitasking, melaksanakan sesuatu di saat yang bersamaan, ya. Iya. Oh iya, belajar sambil makan, ya nggak apa-apa. Jadi yang lain barangkali tadi tentang apa ini? Mbak Najwa hadir. Tadi tentang materi Hadir, apa? Pak. Iya, Mbak Najwa. Dia tadi tentang apa hari ini? Kan buku informatika kan ada itu. Silakan. Pembelajaran kualitatif. Tentang apa tadi? Pembelajaran kuantitatif. Apa?
Oke, maaf ada sponsor tadi. Jadi yang perlu di hari ini kita berbicara tentang berpikir komputasional. Silakan dibaca bukunya. Berpikir komputasional itu halaman 23. Nah, tugasnya adalah tentang pencarian, pengurutan, stack dan queue, tumbukan dan antrian. Nah, silakan dicari persoalan dan solusinya. Gitu loh. Persoalan dan solusinya. Metode searching, metode sorting, dan tumpukan serta antrian. Gitu ya. Habis ini ini kan saya record, saya akan upload pembelajaran hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Kalau belum membaca modulnya ini tidak bisa bertanya dengan baik. Atau nanti silakan bertanya di grup setelah membaca modul dan bukunya. Yang penting disiapkan adalah pertama bukunya. Jangan lupa absen ya juga ya, absensi. Yang pertama buku informatika. Yang kedua dibaca bukunya. Kemudian tugasnya tentang persoalan dan solusi dari contoh pemahaman tentang pencarian atau searching, pengurutan atau sorting, dan tumpukan dan antrian. Tuh, ya. Apa itu? Silakan dibaca di modulnya sambil saya upload recording hari ini. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau begitu saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tugasnya ini 2 minggu. Jadi kita minggu depan mungkin ada review, mungkin ada tanya jawab, tidak masalah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak ya. Oke ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya, Pak.